kita juga harus menghargai niat baik Mas Gibran yang ingin menjadi wakil presiden. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan. Tapi kita tidak boleh mengolok-olok atau menyebut Mas Gibran Rakabuming ini sebagai belimbing sayur. Karena belimbing sayur itu rasanya asem, bentuknya pun nggak menarik, dan batangnya, pohonnya, kalau digoyang-goyang, buahnya pada rontok. Ramai di media sosial X atau dulu Twitter ya, ini tentang istilah belimbing sayur. Belimbing sayur ini di sebagian daerah ada yang menyebut belimbing asam, belimbing uluh atau belimbing buluh. Kalau di daerah Lasem, Rembang, Jawa Tengah, belimbing sayur atau belimbing uluh ini menjadi salah satu bumbu dapur ya. Kalau budi saya masak apa itu ikan asap pari di bumbu santan, saya nggak tahu nama masakannya apa, itu pasti ada bumbunya belimbing sayur atau belimbing uluh ini. Ramainya istilah belimbing sayur ini sebagai bentuk sindiran terhadap salah satu calon wakil presiden, yaitu pasangannya Pak Prabowo Subianto, Mas Gibran Rakabuming Raka. Mas Gibran Rakabuming Raka ini disebut-sebut, disindir sebagai belimbing sayur. Menurut saya, para netizen ini sudah sangat keterlaluan ya, karena menyamakan Mas Gibran Rakabuming dengan belimbing sayur. Kita tahu ya, belimbing sayur itu rasanya asem, bentuknya juga tidak begitu menarik, dan batangnya kalau digoyang sedikit saja itu sudah pada rontok. Jadi istilah sebutan belimbing sayur yang disematkan kepada cawapres Mas Gibran Rakabuming Raka ini sungguh sangat keterlaluan. Karena bagaimanapun nanti jika Mas Gibran Rakabuming ini terpilih sebagai wakil presiden, beliau adalah wakil pemimpin nasional Republik Indonesia yang harus kita hargai dan kita hormati. Namun ketika ia disamakan dengan istilah belimbing sayur, ya saya sangat menyayangkan ya. Memang sih majunya Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi Pak Prabowo ini penuh dengan kontroversi. Karena banyak yang menilai bahwa ada skenario besar di balik majunya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hal ini dibuktikan dengan dikabulkannya gugatan batas usia di bawah 40 tahun sebagai cawapres. Yang pada saat gugatan itu dikabulkan, yang menjadi ketua MK, ketua Mahkamah Konstitusi, ini adalah paman dari Mas Gibran sendiri. Jadi buliknya Mas Gibran atau adik dari Pak Jokowi ini menikah dengan ketua MK. Terlebih jika kita melihat sosok Pak Jokowi ya, masih berkuasa. Sudah bisa ditebak ya, apapun alasannya pasti banyak yang mengkritik bahwa ini adalah skenario besar untuk melenggangkan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Sampai hari ini masih kita temukan di platform media sosial para netizen yang mengolok-olok dan menyamakan Mas Gibran Rakabuming ini
dengan belimbing sayur. Terlebih ketika Mas Gibran Rakabuming ini salah mengucapkan asam folat dengan asam sulfat. Jadi ibu-ibu hamil ini harus dicek asam sulfatnya. Seperti aki ya, dicek air akinya ya, karena air aki itu mengandung asam sulfat supaya nggak soak mungkin ya. Tapi itu sudah diakui oleh Mas Gibran bahwa apa yang disampaikan itu adalah salah ucap. Ditambah-tambah ketika Mas Gibran Rakabuming ini menyampaikan salah satu visi misinya ya, yang akan membagikan makan gratis dan minum susu gratis kepada anak-anak usia sekolah. Menurut Mas Gibran, program ini sudah dirasakan oleh 400 juta anak-anak. Yang dimaksud Mas Gibran adalah anak-anak di lebih dari 70 negara di dunia ya. Jadi apa yang disampaikan Mas Gibran ini mengambil contoh anak-anak di luar negeri, sehingga ketika netizen ini gagal memahami apa yang disampaikan oleh Mas Gibran penuh dengan ejekan. Karena kita tahu ya, penduduk Indonesia saat ini mencapai kurang lebih 278 juta jiwa, sehingga ketika Mas Gibran menyebutkan 400 juta anak jika itu dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia, tentu saja tidak mencapai 400 juta ya. Dan kalaupun mencapai 400 juta, ini mungkin bukan anak-anak manusia ya. Ada anak kambing, anak sapi, anak kerbau, anak monyet, dan anak-anak lainnya. Program itu pun banyak menuai kontroversi dan menimbulkan pertanyaan. Jika harus setiap hari memberikan makan gratis atau susu gratis kepada anak-anak usia sekolah, harus berapa triliun anggaran yang dikeluarkan oleh negara? Apakah anggaran kita ini mencukupi? Dan itu salah satu yang menjadi penyebab Mas Gibran ini diolok-olok sebagai belimbing sayur. Namun jujur, saya tidak sepakat jika Mas Gibran Rakabuming ini diolok-olok sebagai belimbing sayur. Kita juga harus menghargai niat baik Mas Gibran yang ingin menjadi wakil presiden. Kalau kita nggak setuju atau kita nggak suka, ya nggak usah dipilih. Tapi kita tidak boleh mengolok-olok atau menyebut Mas Gibran Rakabuming ini sebagai belimbing sayur. Karena belimbing sayur itu rasanya asem, bentuknya pun nggak menarik, dan batangnya, pohonnya, kalau digoyang-goyang, buahnya pada rontok. Sekali lagi, kita harus menghargai niat baik dari Mas Gibran Rakabuming yang ingin menjadi wakil presiden.